Halo, halo. Sudah ada belum orangnya? Halo, halo. Sudah ada atau belum? Halo. Kenapa nggak ada yang jawab? Mohon maaf, sepertinya belum ada, Bu. Dari Kausar sama Syafa. Oh ya, Egan Alif ada? Egan Alif. Hadir Ibu, saya Bu. Ya, oke, Egan. Egan silakan display apa yang udah Egan buat untuk ERD ya, tugas yang pertama. Baik Bu, izin share screen ya Bu. Ya, silakan share screen. Ini Ibu ERD yang saya buat. Oke, Egar bikin apa ini? Egar digedein lagi, Egar. Ceritain lagi kamu idenya mau bikin sistem apa, terus atributnya apa gitu ya, entitasnya apa, atributnya apa aja. Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Irma sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah basis data. Untuk tugas yang perancangan ERD itu saya membuat suatu ERD untuk rumah sakit yang terdapat 5 entitas. Yang pertama itu ada pegawai, yang kedua ada pasien, yang ketiga ada ruangan, yang keempat ada obat, dan yang kelima itu ada dokter. Dan untuk atribut dari pegawai ada ID pegawai yang sebagai super ID pegawai, kemudian ada nomor telepon, ada alamat, ada nama pegawai. Dan untuk relasinya, pegawai itu melayani pasien. Kemudian untuk pasien itu terdapat atribut yang pertama ada kode obat, nomor ruangan, ID pasien, nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, nomor telepon, alamat, umur, dan ID dokter. Kemudian dari pasien terdapat dua relasi. Yang pertama ada menempati, kemudian ada ruangan. Dan entitas dan atribut dari ruangan itu ada nomor ruangan, tanggal masuk, tanggal keluar, nama ruangan, dan ID pasien. Kemudian dari pasien juga mendapat relasi dari konsumsi, yaitu konsumsi obat, yang terdapat atributnya itu ada kode obat, nama obat, jenis obat, ID pasien, masa obat, dan jenis obat. Kemudian dari pasien juga mendapat relasi dari periksa oleh dokter, itu terdapat atribut dari dokter yaitu ID dokter, nama dokter, kode obat spesialis, nomor telepon, alamat, ID pasien, dan ID pasien. Kemudian dari dokter itu juga terdapat relasi antara dokter dan obat, yaitu menentukan. Mungkin sekian Ibu penjelasan dari saya. Ya, oke, Egan. Mungkin teman-teman yang lain ya boleh bertanya ya. Nah, saya yang jadi ini ya, jadi penasaran kenapa di atribut atribut yang obat gitu itu ada kayak
Oh ya, ID pasien gitu ya. Kan harusnya dia ditaruhnya di ini aja, di apa, di relasinya aja. Kenapa Egan taruh di entitas tersebut, kemudian juga di sini sih di pasien tadi ada kode obat juga sama ID dokter gitu Egan. Itu kenapa Oh, alasannya? kalau menurut saya di sini kan bisa terlihat ya Bu. Hmm. Kalau ID pasien itu kenapa ada di obat itu kan pasti kan setiap pasien kan pasti membutuhkan obat-obat yang bermacam-macam. Kemudian untuk yang tadi Ibu tanyakan juga ID dokter kan pasien juga kalau menurut di lapangan yang saya beberapa kali itu kan juga berbeda dokter tiap pasien memiliki penyakit yang berbeda-beda. Itu sebabnya saya memasukkan obat itu terdapat ID pasien, juga di pasien juga terdapat ID dokter, Bu. Ya itu saya paham. Cuman apakah itu masuk ke ininya ya? Bukannya yang pasien di pasien, dokter ya di dokter gitu. Iya, Ibu. Iya, Harusnya 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 gitu. iya, Ibu. Tapi dia kalau di relasinya boleh ditaruh diadakan ID dokter sama, karena kan dia kan nanti jadi ada yang jadi uniki, ada yang jadi foreign key kan buat Iya, si iya, entitas ini. betul. Nah, makanya saran saya jangan ditulis ya Iya, Bu. di Baik, Bu. entitas itu, cukup di ininya aja di relasinya kan Ya, kemarin contohnya seperti itu ya. iya. Baik, Ibu. Karena itu berbeda ya Egan ya. Iya, baik, Bu. Saya paham maksudnya Egan, ya udah betul yang dibuat Egan dan juga. Nah, untuk relasinya gimana Egan? Ini kan ada yang satu ke banyak ya. Iya. Eh, jadi untuk relasinya itu satu pegawai itu dapat melayani satu atau lebih pasien, sedangkan satu atau lebih pasien dapat hanya dapat dilayani oleh satu pegawai. Kemudian satu pasien itu Nah, itu Egan, itu salah. Kadang kan iya kita Bu. di rumah sakit itu ada banyak pegawai yang melayani kita. Oh iya Ibu. Nah, tinggal dirubah aja. Iya, Ya, karena kan iya, itu kan berkaitan dengan ini ya, dengan fee ya, iya Bu. pembayaran. Iya, Siapa yang nanganin? Mungkin dokternya ini, perawatnya ini, kemudian petugasnya ini, kan banyak ya. Yang ngantar kita beda lagi orangnya. iya Bu. Yang ngantar makanan beda lagi orangnya. Makanya itu ya. Nah, jadi saya ingatkan ya buat teman-teman yang udah ngerancang ERD-nya, di samping kita ngerancangnya benar, kita logikanya juga benar, gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Karena nanti kalian akan present kan ke programmer gitu atau ke tim kalian gitu ya, ke klien kalian bahwasanya logikanya seperti ini. Nah, kita ngejelasinnya secara IT-nya gitu ya, secara database-nya kayak gitu. Oke, terima kasih Egan udah dijelasin ya. Iya Ibu, sama-sama Ibu. Ya oke, kemudian saya udah nilai ya Egan ya, saya Iya langsung Ibu. nilai. Terima kasih Ibu atas Ya, sarannya tadi. oke. Karena kalau saya nggak bahas ya tugas ini, takutnya nanti lupa gitu ya. Kalau ini udah paham atau belum, nah caranya lihat di situ. Oke, Egan sudah selesai. Ini untuk nilai keaktifan ya, udah saya nilai dulu. Kemudian saya mau lihat yang si ini. Si Rosa, ada Rosa? Ada, Bu. Nah, Rosa coba ditampilkan juga ya. Ini yang lain sambil nyimak aja ya. Yang lain nyimak dulu ya, sambil dipahami mana sih yang salahnya. Sebelumnya maaf, Bu, saya pakai HP di Gmeet-nya. Ya, ya, kayak nggak apa-apa. Soal yang penting bisa aja sih. Saya juga pakai HP satu, pakai sama ini. Apa sudah terlihat? Sudah. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosa Waalaikumsalam Lenisa. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Irma selaku dosen pengampu mata kuliah basis data. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pembuatan rancangan IRD punya saya. Langsung di Baik, di sini saya punya 4 entitas, yaitu objek ya, ada karyawan, ada barang,
ruang penyimpanan, dan dokumentasi. Di sini karyawan memiliki atribut yaitu NIK. NIK di sini adalah nomor induk karyawan, ada nama, atribut umur, dan lulusan. Kemudian di barang ada atributnya yaitu label expired, nama, harga, kode barang. Kemudian di ruang penyimpanan atributnya terdapat alamat, nomor ruangan, dan nama. Kemudian di dokumentasi atributnya yaitu jumlah stok, kertas, kode dokumen, dan tanggal. Di sini relasi antara karyawan dan barang adalah menyuplai. Kemudian barang dan ruang penyimpanan memiliki relasi disimpan. Ruang penyimpanan dan dokumentasi memiliki relasi mempunyai. Kurang gede ini Rosa. Layarnya kurang gede, Bu. Iya, kurang gede kelihatan. Oke. Besok-besok kalau kuliah pakai laptop ya, biar lebih enak sih buat display gitu. Nah, kayak gede-gede nih. Bentar, Bu. Oke. Coba ini lagi ada karyawan, barang, ruang penyimpanan, dokumentasi. Ini apa nih? Dokumentasi ini apa nih? Dokumentasi itu, Bu, yang file-file dokumentasi barang-barang ya. Kan pasti ada catatan-catatan dari barang-barang itu kapan dimasukin ke sininya gitu-gitu, Bu. Faktur ya, istilahnya ya. Fakturnya. Iya. Kenapa, Bu? Oh, ini cukup logis. Bagaimana teman-teman, kita kasih masukan aja ya. Gimana ini? Ini sistem apa tadi? Penyimpanan barang ya? Iya, penyimpanan barang, Bu. Oke, gimana teman-teman yang lain? Silahkan ya. Yang berkomentar, yang presentasi itu biasanya saya kasih nilai. Oke, silakan. Ada ini nggak? Ada masukan nggak? Kita sama-sama Kalau dari saya mungkin ini ya. Bu, untuk dari relasi mempunyai itu kardinalitasnya belum ada ya? Oh iya ya. Oke. Arya apa namanya Arya? Arya gagasan Bu. Ya, oke, Arya Gagasan. Oke. Oke, ada lagi yang lain, silahkan. Dicatat ya Rosa ya, kalau oh ya ini masih kurang gitu ya. Biar nanti Iya, Bu. nggak ini. Ya, terima kasih tadi Arya gagasannya. Ya, sama-sama. Ada lagi? saran dan masukan lagi dari teman-teman? Ada masukan? Bu, izin Silakan. bertanya, Bu. Ya, oke, Haikal. Kalau misalkan atribut dari karyawan itu, lulusan itu bisa tidak diperlukan ya, Bu ya? Oke. Tergantung kebutuhan perusahaannya, Haikal. Kadang kan kalau kepegawaian ya, karyawan itu mungkin bisa melihat, bisa digunakan untuk apa ya, untuk database kepegawaian. Nah, kita kan perusahaan ngasih gaji itu kadang berdasarkan rate lulusannya mana gitu, ada lulusan SMA, SMK. Itu memang dibutuhkan, cuman kalau di sini sistem ini ya, sistem penyimpanan barang ya. Nah, Iya, Bu.
Heeh. Nah, cuman di sini mungkin lebih tepatnya kayak alamat gitu ya, lebih ini sih, lebih Oh, dekat, melekat ya di karyawan gitu ya. Atau mungkin divisinya dia, ini kan barang, tapi kamu kan fokusnya ke barang ya, iya Bu. barang. Ini nggak ada ya toko gitu ya, belinya di mana, itu kan juga butuh itu kayaknya. Kita kayak semacam punya ini sih. Nah, ketika kamu bikin kayak sistem manufaktur ya, pencatatan manufaktur, pembelian barang gitu ya, harusnya itu ada toko belinya di mana gitu ya. Kan jadi kayak kita punya kayak database tentang supply ya, pensuplai kita gitu siapa gitu ya. Terus harganya berapa, nanti kan kalau udah banyak nih beli-beli barang, nanti kan dapat perbandingan di toko mana sih yang harganya lebih murah gitu ya. Itu. Ya, kalau karyawan ini berarti karyawan apa nih, Rosa? Ini agak bingung sih saya sama pilihan entitas kamu. Karyawan ini siapa? Karyawan, karyawan ya Bu, yang petugas ya? Dia yang supply barang. Bukan, saya sebenarnya di sini tuh memfokuskan restock barang gitu Bu, kalau di sebuah toko gitu. Jadi maksudnya di sini kayak misalkan contoh aja Indomaret itu kan ada karyawan. Nah, karyawan itu yang nyuplai ke rak-nya gitu, Bu. Dan di sini maksud saya ada karyawan yang nyimpen barangnya ke ruang penyimpanan perusahaannya mereka gitu, Bu. Oh, nah, oke. Nah, ini ya. Jadi kadang kita bikin rancangan database itu juga butuh insight kita masing-masing gitu ya. Betulnya maksudnya Rosa itu saya udah ketangkep gitu ya. Artinya nih karyawan yang Nyuplai. menyusun barang, bukan Iya, ya, mensuplai. begitu. Kalau mensuplai itu toko tadi, kode toko. Karena kan dia yang supply ya, dia ngirim barang. Nah, si karyawan ini tugasnya ngapain? Tugasnya ya menyusun barang gitu ya. Menyusun atau yang tiket. Tapi saya nggak tahu juga. Kita ngebahas apa ya? Memikirkan satu topik bahwa saya ini database apa nih yang diinginkan gitu. Merasa Iya, Bu. Ini yang saya bilang restock barang gitu, Bu. oke. Tapi bahasanya nggak mensuplai ya, itu bukan mensuplai, harusnya kalau mensuplai toko harusnya Oh, ya. baik, Bu. Nah, kalau Iya, Bu. toko itu nanti dia ada kode toko, ada alamat toko gitu ya, kayak gitu-gitu. Dan ya mungkin rating tokonya apa segala macam ya. Jadi kita Iya, kalau Bu. ini saya agak bingung sama hubungannya antara karyawan dan barang ini karena ini supply. Nah, itu tolong diperbaiki lagi untuk Rosa ini kan ya di di dimatangkan lagi konsepnya. Oh, bahwasanya saya sebetulnya mau ngapain sih gitu ya di sistem yang saya buat gitu ya. Kira-kira data yang dibutuhkan apa dan pelajari juga ngapain gitu ya. Kadang kan bisa aja sih yang petugas piket atau petugas apa ya yang bekerja saat itu gitu ya. Karyawan yang bekerja tapi dia bekerjanya ngapain gitu ya. Hubungannya dengan entitas yang mana gitu. Apakah dia penyusun gitu ya, yang nyusun barang kayak kamu bilang tadi. Nah, itu Iya, Bu. logikanya seperti apa gitu, itu juga harus diterangkan. Nah, kalau yang dibuat Egan tadi jelas gitu ya, dia butuhnya ke sini ke sini, jadi itu logis tabelnya. Jangan sampai nanti ada tabel yang tidak logis. Nah, itu masukannya ya buat si Rosa ya. Iya, Bu. Nah, oke, Terima mungkin kasih. ada yang lain ingin ini. Haikal, maaf Haikal, kamu kelas apa ya? A atau B? Kelas B, Bu. Oke. Maaf sebelumnya. Pagi, Bu. Ya, Saya selamat pagi, ingin silakan. bertanya, Gilbert, boleh. itu kalau misalnya dokumentasi dilakukan oleh siapa? Misalnya kalau misalnya ditambahkan atributnya, relasinya melakukan ke karyawan itu bisa nggak sih? Kira-kira. Gimana tambahin atribut yang apa? Dari yang karyawan ke dokumentasi ditambahkan relasinya melakukan melakukan dokumentasi. Soalnya pasti karyawan tersebut yang ngelakuin dokumentasi barang.
Ya, bisa. Karena dia yang ini ya, yang pasti kan harus tercatat ya, yang melakukan aktivitas transaksi pada hari itu gitu ya. Iya, Bu. Atau PIC, nah PIC transaksi gitu juga bisa sih, ya. Nah kan jadi kan si karyawan itu nanti juga kayak nilai poin pekerjaan gitu kan ya. Ini ada transaksi mencurigakan, biasanya kan juga ada ya. Novi ditulisin namanya di struk kita, ini ada usernya siapa gitu-gitu ya. Saya lihat kalau di Indomaret gitu. Ya saya endorse, saya nggak dibayar padahal. Ya oke paham saya maksudnya apa Haikal ya. Gilbert ya. Oke. Tuh nanti diperbaiki ya Rosa ya. Iya, Bu. Oke. Kemudian silakan ditutup Rosa, nanti kita coba lagi satu contoh lagi ya. Satu contoh sebelum kita coba yang kedua, ada IRD dan IIR ya. Kemarin ada IIR. Baik, terima kasih kepada Ibu Irma dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian ini saya minta kepada Gaida Dayana. Gaida ada? Gaida, silahkan Gaida. Halo Gaida. Ada gak? Nggak ada ya kayaknya ya. Muhammad Abrar Bahren. Halo Abrar. Ada Bu. Nah, coba Abrar. Tambahkan Bentar. Abrar. Di display pekerjaan kamu. Maaf Bu, saya nggak bisa nge-display Bu. Kok Soalnya bisa? saya menggunakan HP, filenya ada di laptop. Oke, ganti aja ya. Ya, makasih Bu. Nia Nur Hasanah, ada Nia? Iya Bu, hadir. Ya, oke, coba Nia yang display sambil kita diskusikan ini udah betul atau belum ya. Apakah sudah terlihat Bu? Ini? Oke, sudah. Oh, ini rumah sakit juga ya? Iya, rumah sakit juga Bu. Oh ya, ini tapi Kebetulan. agak beda ya dengan yang tadi Iya, ya. agak Oke, beda. coba. Ini memiliki entitas utama yaitu pasien, rumah sakit, pemeriksaan, pembayaran, sama dokter. Pasien sendiri memiliki atribut utama ID pasien, ada nama, nomor HP, alamat, dan keluhan. Kemudian pasien memiliki relasi dengan rumah sakit menggunakan ada kayak dua relasi gitu Bu, ada menggunakan dan mendaftar. Jadi pasien mendaftarkan diri ke rumah sakit, di mana rumah sakit memiliki atribut kode RS, nama rumah sakit, dan alamat rumah sakit. Kemudian setelah mendaftar, pasien akan dihubungkan ke pemeriksaan. Pemeriksaan sendiri memiliki atribut ID pendaftaran, biaya pemeriksaan, dan jenis pemeriksaan. Kemudian di sini ada entitas dokter yang memiliki atribut nomor NIP, nomor induk profesi, kemudian bidang spesialis, dan nama dokter. Dokter memiliki relasi dengan rumah sakit, yaitu menyediakan jasa, juga berelasi dengan pemeriksaan. Kemudian di sini ada entitas pembayaran dengan atribut ID pembayaran, total pembayaran, dan status pembayaran.
Pembayaran sendiri memiliki relasi dengan pasien, di mana pasien harus membayarkan uangnya untuk pembayaran biaya rumah sakit, dan rumah sakit memiliki relasi dengan pembayaran untuk mengecek apakah pasien sudah membayarkan biayanya atau belum. Di sini kekurangannya saya tahu di bagian relasi belum ada main key-nya, sama kardinalitasnya belum saya buat. Jadi Ya, oke, Nia ya. ya, Setelah kita lihat sama-sama ya. Ya tadi selain kurang yang Nia buat tadi ya. Nah ini saya agak bingung nih. Untuk pasien melakukan pembayaran ke ngecekkan rumah sakit ini maksudnya apa ya? iya Bu. Jadi rumah sakit itu nanti yang melihat dia mengecek apakah pembayarannya sudah masuk atau belum. Jadi status pembayarannya bisa berubah kalau setelah dibayarkan gitu. Terus kalau pembayaran nggak ada hubungannya dengan pemeriksaan, kan jenis pemeriksaan beda-beda. Iya seperti harusnya dimasukkan. Bu. Ya, oke. Kurang Bu, maaf Bu. Ya kurang. Nah jadi apa ya, kerjanya seorang database developer itu juga ini apa ya, juga luas gitu kan. Ada orang yang bilang, wah di bagian database itu nggak keren, yang keren itu programmer gitu. Padahal enggak gitu, sama-sama sulit pekerjaan kita gitu ya. Dan yang perlu saya tekankan juga ya, di bidang IT itu kita dibutuhkan pemikiran yang luas dan out of the box ya. Kemudian kita juga harus mampu memahami proses bisnis di suatu tempat yang menjadi studi case kita. Bisa jadi ini Nia dikasih nanti bekerja sebagai IT gitu ya, programmer atau apalah gitu ya di rumah sakit gitu ya. Dia harus memahami proses bisnis yang ada di situ gitu ya. Kemudian Nia juga atau tadi kayak Rosa di bidang apa ya, tadi Rosa itu kayaknya di perusahaan e-commerce atau ya kayak bilang aja sih di e-commerce atau retail gitu ya. Nah, Rosa harus paham nih proses bisnis yang ada di situ. Ya. Nah, sebelum membuat TRD itu juga harus kita baca-baca dulu, kita survei dulu, kita riset dulu gitu ya. Nah, kemudian tadi biar nggak kelupaan ya, ini kode pemeriksaan itu juga beda-beda loh. Ada pemeriksaan yang biasa gitu ya, yang umum gitu ya. Nah, ini Nia di sini adanya ID pendaftaran. Kalau ID pendaftaran berarti kemana ini? Ke ini di pasien nggak sih? Ya itu dia harus paham dulu pendaftaran itu entitas baru apa gimana gitu, atau ID pemeriksaan. Agak bingung sih. Makanya itu harus riset dulu ya. Kalau tadi si Gilbert Egan dia cuman transaksi yang umum gitu ya. Kalau Nia ini dia lebih ke transaksi, lebih fokus, agak lebih mendalam dikit ya dari si Egan tadi. Nah itu juga harus kita pikirkan bagaimana si database ini nyambung nanti logikanya ke entitas yang lain gitu ya. Nah, banyak banget kesalahan yang terjadi di aplikasi yang ada gitu ya. Ketika entitas dan entitas dengan entitas yang lain itu nggak nyambung, nggak bisa disambungkan gitu. Nggak ada foreign key-nya, nggak ada keterkaitannya. Bahkan kalau seandainya ada entitas yang berdiri sendiri tidak digunakan oleh tabel yang lain, itu ngapain dibuat? Kan ada yang seperti itu yang bikin ya. Makanya ini coba diperbaiki lagi sama dengan Rosa, diperbaiki lagi gitu ya. Dilihat mana sih yang ini gitu ya, yang betul gitu ya. Oke? Iya Bu, baik Bu, terima kasih. Ya, oke. Sehingga ini saya sengaja bahas gitu ya, karena kita ada tugas kemarin. Kalau nggak dibahas kayak gini kita nggak tahu ya apa yang kita buat itu udah betul atau belum gitu ya. Oke, tadi udah Bu dari Nia, bentar saya tulis dulu nih. Ya, sama-sama boleh ditutup nih ya. Ya. Oke.
Kemudian saya panggil lagi. Oke, masih di kelas D aja deh. Umar Fahri, ada Umar? Ya, coba Umar yang ini. Yang coba present ya. Tugasnya Umar. Silakan present Umar. Sudah. Nah, ceritakan dulu kamu mau bikin sistem apa. Oke, nah ini ada lagi nih, baru lagi ya. Kalau nggak dibahas kayak gini kita nggak tahu ya. Oke, Umar. Nah, ini banyak nih Umar. Temu lagi nih case yang baru gitu. Kekurangannya di mana ya? Nah, oke, ada yang tahu kekurangannya Umar apa? Silakan nih kesempatan ya yang berbicara, yang speak up ini ngasih masukan juga iya, dapat nilai juga iya ya. Saya sambil nyatet ya siapa yang Maaf, Bisa Umar tahu ya? izin bertanya. Ya, oke, silakan. Untuk kenapa hanya hotel ke resepsionis yang ada kardinalitasnya, tapi yang di hotel nggak ada? Lalu juga ke yang tamu juga nggak ada. Itu aja sih, Umar. Ya, oke. Nah, oke, saya ini ya, saya nambahkan ya. Nah, Umar, yang pertama harus Umar pahami itu setiap entitas itu harus punya unique key ya, atau primary key. Ini hotel, nomor telepon, alamat, nama, kira-kira ada yang bisa di atribut-atribut tersebut ada yang bisa dijadikan unique key nggak? Atau primary key? Nah, itu dia maksud saya. Di setiap entitas itu kan nanti akan jadi tabel ya. Nah, itu harus punya unique key masing-masing entitas itu. Karena dengan adanya unique key itu akan menjadi foreign key bagi entitas yang lain. Nah, ketika ini nih tamu gitu ya, dia pesan di hotel. Kemudian apa dong yang merelasikan antara tabel tamu dengan entitas tamu dengan entitas hotel? Nama bisa jadi sama nanti. Alamat nggak mungkin juga. Harusnya di hotel ini ada ID hotel, ya. Cuman ya ID hotel mungkin hotelnya nanti gede gitu ya, punya banyak cabang gitu ya. Nah itu kan juga harus diberikan ID supaya nanti sistemnya yang di pusat itu kebaca. Oh ya ini ID hotel misalnya hotel apa
Santika ini Santika misalnya S1 gitu, itu Santikanya Mampang gitu. Oh, ini S2 Santikanya Cibubur gitu ya. Nah, itu harus punya ID ya. Iya, iya, heeh. Iya, dia harus punya ID. Kemudian resepsionis juga. Resepsionis ini maksudnya pegawai gitu ya, atau petugasnya gitu ya. Nah, petugasnya itu ya bisa jadi resepsionis atau bisa jadi karyawan atau pegawai, ya itu juga harus punya ID. Karena kan nanti yang dicari kan kita, kalau kita ini ya, saya kasih gambaran, kita kalau melakukan search ya, search-nya si apa, kadang kan kita kalau melakukan pencarian itu kadang kita kan menaruh kata kunci gitu ya. Nah, di database itu logikanya juga seperti itu ya, ketika dia nampilin nama misalnya gitu ya. Nah, itu kan yang jadi foreign key-nya bisa aja ID sama nama gitu ya. Nah, ketika ada primary key, maka itu kan lebih mudah untuk meng-assign data yang masuk itu ke tabel yang mana gitu. Dia kayak jadi jembatan gitu loh kalau ada ID primary key-nya itu. Oke, Bu. Nah, itu yang kurang di Umar ya. Baik, Bu, baik. Paham. Nah, itu ini diperbaiki lagi, ini masih banyak yang kurang gitu ya. Oke. Nah, kamar juga nih, kamar juga nomor kamar oke, ini bisa ada nomor kamar ya. Oh, Ini ada ID, ya tamu juga harus ada ID tamu. Oke. Oke, paham, Bu. Oke, bagi teman-teman yang masih salah ya, silakan diperbaiki. Kira-kira apa sih kekurangannya ya? Tantangannya itu tadi tetap ya, balik lagi ya. Kalian harus paham proses bisnis atau riset dulu ya proses bisnis tentang ini ya, tentang pembuatan entitas ataupun ERD ya, karena nanti tujuannya kita adalah bikin tabel dari ERD yang kalian rancang. Ketika tabel kalian oke gitu ya, maka hasilnya juga nanti oke ya. Oke, baik, Bu. Ya, oke. Terima kasih Umar. Next ya, saya kembali ke Agan ya. Saya Egan. share ya, Bu. Ya, Egan. Egan, Iya, Ibu. Egan untuk tugas yang berikutnya ya kan saya haruskan sih berurut ya. Kemarin ada ERD, kemudian setelah ERD kan ada IR, itu masih database yang sama nggak, Egan? Yang buat IIR itu kuis, Ibu. Oh, kuis ya, belum ya? Iya. Oke, berarti habis ini ya. Berarti habis ini akan materinya IIR ya. Nah, oke. Jadi bagi teman-teman ya yang IRD-nya masih belum benar gitu ya. Nah, nanti tolong diperbaiki dulu, nanti disubmit lagi, akan saya rubah submission-nya boleh jadi 2 gitu ya, 2 kali. Sehingga nanti berlanjut bikin IIR-nya benar gitu ya. Nanti habis bikin IIR kita bikin tabel gitu ya. Nanti kelihatan sih grafiknya kalau ya ini udah bisa korelasi nih, ini yang belum gitu ya. Oke. Oke, saya akan coba jelaskan materi yang ke-5 ya tentang IIR. Sebentar saya cari dulu materi. Bentar. IIRD sudah, IIR sama ini model relasional. Nah, ini saya display dulu. Taruh sini dulu. Nah, ini IIR ya, ini materi kemarin yang minggu keempat ya.
Nah, kalau model IR itu dia di sini model entity relationship yang ditambahkan kemampuan semantik dan beberapa konsep yang lebih kompleks ya. Jadi kayak ada subclass, ada superclass, ada generalization, ada specialization. Nah, kemudian ada attribute inheritance, ada shared subclass dan categorization ya. Nah, coba lihat kita di sini. Nah, ini ada kayak semacam entitas pegawai. Pegawai itu ada nomor pegawai ya atau ID pegawai, ada nama, tanggal lahir dan alamat. Kemudian di sini ada spesialisasi ya. Spesialisasinya dia sekretaris kah, teknisi kah atau sales kah gitu ya. Dia sales ada di area mana? Kalau teknisi dia teknisinya keahliannya apa gitu ya. Sekretaris dia ahlinya di ini apa nih? Ketik ini ya, apa nih sebenarnya? Sekretaris yang bagian ngetik-ngetik kali ya. Saya bingung juga nih. Ini enhance ya. Nah, kalau ini enhance juga ada subclass, ada superclass ya. Jadi dia ada subclassnya sekretaris ya. Nah, untuk subclass itu contohnya entitas pegawai mempunyai subclassnya sekretaris, teknisi dan sales. Kemudian ada superclass. Nah, maka subclassnya sekretaris ini mempunyai superclassnya pegawai. Ya. Nah, itu cara bacanya. Seperti ini juga bisa ya. Nah, oke. Kemudian dia punya spesialisasi dari pegawai berdasarkan tipe pekerjaan gitu ya. Kalau ini dia tipe pekerjaan jatuhnya ya. Kemudian ada enhanced entity relationship ya. Nah, ini kayak truk ya. Ini ada kendaraan, ada nomor kendaraan dan harga. Kemudian ada generalisasi gitu ya. Nah, kalau ini dia mobil, ini truk gitu ya. Nah, jadinya dilakukan generalisasi. Ini tipe entitas yang mobil dan truk. Kemudian dilakukan generalisasi mobil dan truk menjadi kendaraan. Karena ini sama, entitasnya sama. Makanya dia nih generalisasi ya jatuhnya ya. Beda sama ini, dia spesialisasi, dia langsung masukkan ke sini. Kalau ini ada kayak di tabel kalian gitu ya, ada ini kan mungkin ada entitas truk, ada mobil, ada motor, itu kan kendaraan jatuhnya ya. Maka ini prosesnya namanya generalisasi. Kemudian next ya, masih enhance juga, ada subclass, superclass, relationship, attribute inheritance ya. Kemudian ada disjoint constraint. Nah, ini lain lagi nih. Ini disjoint constraint, dia ada pegawai itu ada pegawai honorer dan pegawai tetap. Nah, disjoint ini dilambangkan dengan D atau disjoint. Dan contoh entitas dari spesialisasi pekerjaan pegawai merupakan anggota dari subkelas pegawai tetap dan pegawai honorer, gitu ya. Ini spesialisasinya. Kira-kira seperti itu ya. Ini non disjoint. Ini lambangnya O ya. Ini ada barang pabrik, ada barang yang terjual. Oke, ini seperti itu. Ini contoh ini aja sih istilah-istilahnya apa ya kalau dalam database. Nanti akan ketemu sih apa sih gunanya ini, apa sih fungsinya specialization ini gitu ya. Apa fungsinya enhanced entity relationship gitu. Subclass dan superclass. Nanti ada bedanya, ada fungsinya. Oke. Kemudian yang minggu ini ya itu yang materi yang minggu lalu ya. Itu ada di sini ada pembahasannya. Mungkin kalian belum sempat baca, tadi saya screening ya cepat aja ya. Yang dibahas di IR ini ya, subclass, superclass, generalisasi, spesialisasi ya, atribut inheritance, share subclass dan kategorisasi. Nah, itu yang seperti apa? Oke. Kemudian materi yang berikutnya itu tentang model relasional. Ya, mahasiswa mampu menerapkan model relasional ya. Jadi model relasional itu adalah suatu model dalam basis data yang menggunakan tabel 2 dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data gitu ya. Kemudian
pada model relasional, basis data akan disebar atau dipilah-pilah ke dalam tabel 2 dimensi, ya. Kayak kita lihat ya, maksudnya apa nih, ya. Lanjut, ini contoh model relasional. Ini contoh database universitas, ya, ada tabel mahasiswa dihubungkan dengan tabel fakultas melalui kode F, ya. Kode F, tabel mahasiswa dengan tabel nilai melalui nomor MBOP, dan tabel mata kuliah dengan tabel nilai dengan kode MK. Nah, ini tabel mahasiswa, ada NBOP-nya atau nomor BP, ya, nomor BP, kemudian ada kode F, ya, berarti dia nih fakultas, maka ini tabel fakultas, ya, ini 261, ini nama fakultasnya, atau prodi juga boleh sih, ya. Kemudian tabel nilai, ya, mahasiswa ini nanti nilainya berapa, gitu ya, maka nanti yang menjadi ininya dihubungkannya dengan kode MK, gitu ya, karena dia nanti kan mahasiswanya kuliah, gitu ya, ambil kelas ini dengan kode MK ini, kemudian tabel nilai kode MK ini nanti ada tabel mata kuliah, ya, ada kode ini apa nih, gitu ya, oh iya ternyata K5201 ini adalah aplikasi database server, gitu ya, ini yang bisa menghubungkan dia. Oke, kemudian next, ya, kalau ini udah bentuk tabel, kalau tadi kalian masih rancangnya dalam bentuk entitas, ya. Ya, kalau jadi entitasnya, ya ini entitas mahasiswa, ya. Kalau ini entitas fakultas, ini entitas nilai dan tabel mata kuliah, ya, mata kuliah nih. Kemudian ini contoh database penjualan, ya, ini tabel barang yang dihubungkan dengan tabel pemasok, ya, ini ada tabel barang. Jadi ini pemasok, ya, jadi kayak ini si Rosa tadi, ya, kalau salah, ya. Nah, ini ada supplier, ya, tabel supplier atau pemasok, ini kodenya, ada kode kemudian namanya, ya. Ya boleh aja sih kalian nambahin dengan ini dengan alamat, ya, alamat supplier, gitu ya. Kemudian ada tabel lagi, tabel transaksi jual, ya. Ini ada kode barang, karena ini berhubungan dengan kode barang, dan kode pelanggan. Nah, ini dicatat juga sama dia, sama siapa sih pelanggan yang beli, gitu ya. Pakai kartu ini, ya, kartu, kalau dulu sih ada kartu Indomaret, ya. Sekarang sih dia pakai e-money, ya. Jadi e-money itu ya nanti bisa tercatat juga sih, gitu ya, kode kita. Kode e-money kita, oh ya ini pelanggan dengan kode ini sering belanja nih, gitu ya. Itu enaknya kalau udah digital, ya. Nanti mereka akan ketahuan sih pola belanja kita, ya, makanya hubungannya, ya, ini yang pernah saya ini, ya, kayak melakukan analisis di suatu retail, saya pernah waktu itu melakukan, itu ketahuan, ya, customer itu biasanya lebih banyak belanja di awal bulan, makanya awal bulan itu promonya gede-gedean, ya. Awal bulan itu biasanya bukan tanggal 1, ya, biasanya kan tanggal 2, tanggal 28, 27, 29, gitu ya, akhir bulan itu awal bulan, namanya kan gajiannya pegawai itu biasanya seperti apa. Nah, makanya promo itu di akhir-akhir bulan itu paling gede, gitu ya. Nah, kalau di depan-depan sih ke pertengahan ya biasa aja, nggak ada ini, ya, karena pola kita transaksi kita itu udah didapatkan sama si retail, gitu ya. Atau bisa juga untuk analisis royalnya si customer, ya, customer yang royal, gitu, yang setia, gitu ya. Oke, ini bentuk keuntungan model data relasional, ya, bentuknya sederhana dan mudah melakukan berbagai operasi data. Nah, ini istilah-istilah dalam model data relasional, ya, ada istilahnya relasi, ya, itu adalah sebuah tabel yang terdiri atas beberapa kolom dan beberapa baris, ya, kemudian ada atribut, ya, kalian udah tahu, kemudian ada tuple, ya, tuple ini adalah basis data atau relasi, kemudian ada dominan, yaitu kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut, ya, atau domain, ya, sorry, kemudian ada derajat atau degree, itu adalah jumlah atribut dalam sebuah relasi atau jumlah field, ya. Kemudian ada cardinality, itu adalah jumlah tuple dalam sebuah relasi atau jumlah record, ya. Kalau ini tuple ini recordnya. Nah, ini istilahnya, ini atribut, ya, ini si apa? Oh, ini entitas mahasiswa, ini atributnya, ini baris, ya, ini relasi, kemudian ini domain, ya.
Kemudian ketiganya ini namanya derajat degree ya. Ada 3 nih derajat degree. Kemudian ini contoh model basis data ya. Yang satu model basis data hierarki ya. Jadi di mana data sebuah hubungan antara data direpresentasikan dengan record dan link atau pointer di mana record-record tersebut tersusun seperti pohon ya. Dan masing-masing tree merupakan record atau grup elemen dari hubungan entitas satu ke satu atau satu dan satu ke banyak ya. 1M, satu ke many. Kemudian ada model basis datanya yang network. Ya, nah ini kayak network. Kalau tadi tree ini yang network, jadi ada dosen Indra, ini ada dosen Farah. Kemudian ada yang modelnya ini ya, model basis data relasional ini yang paling banyak digunakan. Atribut ini sama ya, ini kode asing, ini kunci utama, ini kode oke. Ini pegawai. Kalau ini apa nih nama? Divisi ya, mohon maaf nih. Ini kode divisi, ini kode pegawai, ini NIP pegawai ya. Ini nanti dia mempunyai model basis datanya itu data relasional ya. Dia pakai penghubung ya, kunci penghubung ini kunci utama di tabel divisi. Kalau dia akan menjadi foreign key di relasi di tabel pegawai gitu ya. Kira-kira seperti itu. Next. Nah, ini yang harus kalian pahami. Kemarin udah belajar ini juga ya. Ada yang super key ya, ada yang candidate key, ada primary key, alternate key, dan foreign key. Nah, ini dapat kalian pahami sendiri. Ini udah dibahas di pertemuan 1. Saya akan skip aja. Kemudian ada relational key ya. Nah, ini name itu primary, sedangkan yang nama ya, yang kedua biasanya itu ada alternate key, dan ini adalah candidate key. Kemudian mana sih yang relational key gitu ya? Oke, tiga-tiganya. Kemudian ada relational integrity rules ya, ada null. Null itu nilai suatu atribut yang tidak diketahui atau tidak cocok untuk baris tersebut ya. Atau ada entity integrity, tidak ada satu komponen primary key yang bernilai null. Kemudian referential integrity, satu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Nah, oke, boleh sih kalau dia atributnya itu cuma tunggal, maka biasanya jarang yang tunggal. Minimal sih ada 2 ya atribut itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan tentang ini model relasional? Ada? Kalau tidak ada ya, silakan dilanjutkan tugas yang tadi saya sampaikan, perbaiki dulu, kemudian lanjutkan dengan mengubahnya jadi buatkan IRD-nya, kemudian IR-nya seperti apa, kemudian tentukan juga model relasionalnya ya. Nah, kalau ini sih yang belum saya terangkan ini cuma bahasa-bahasa pada database, bahasa query itu ya. Sama ada bahasa query, kemudian ada bahasa query komersial. Kalau bahasa query yang formal ya itu ada prosedural ya, kemudian ada yang non prosedural. Kemudian bahasa query komersial itu ada yang QL, QBA, dan SQL. Nah, kira-kira seperti ini. Ada pertanyaan? Bu, Silahkan ya. izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Untuk tugasnya itu dijadiin satu file aja, Bu. IRD, Ya, IR. dijadiin satu file aja. Dijadiin Ini IRD-nya, ini IR-nya ya, kemudian ini ini model relasionalnya tunjukkan gitu ya. Oke, siap, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Ada lagi? Ya, kayak LMS lagi. Nanti saya taruh di IR ya.
tugas IIR. Atau di minggu kelima ini nanti saya taruh pengumpulannya. Oke, ada lagi? Silakan bertanya ya. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, oke, Marsyanda. Saya mau bertanya tentang materi IIR sih, Bu. Tadi kan ada generalization sama superclass dan subclass. Itu sebenarnya saya masih bingung kayak perbedaannya apa ya, Bu. Soalnya kan dia sama-sama kayak menyatukan suatu subclass gitu. Nah, ini udah jelas ya. Iya. Subclass dan superclass. Iya, saya ngerti maksudnya perbedaan itu sama generalization itu apa ya, Bu? Spesifikasi sama generalisasi ya. Iya. Nah, spesifikasi ini proses pemecahan. Ya, proses pemecahan entitas menjadi subclass dan atribut-atributnya. Jadi awalnya ini belum ada yang D di bawah ini. Yang ini belum ada. Cuman ada ini aja, yang atas aja. Nah, kita lakukan spesifikasi, spesialisasi ya, kita tambahin yang subclass dan subclassnya. Nah, itu namanya spesialisasi. Sedangkan untuk generalisasi awalnya seperti ini. Masih belum bagus. Entitas-entitasnya ada entitas mobil dan truk. Kemudian kita satukan, kita rubah. Nah, ini namanya generalisasi. Dia sama-sama ada spesifikasi di sini, tapi dari dua model ini dijadikan seperti ini, digabung. Nah, itu namanya generalisasi. Oke. Berarti kalau misalnya berarti kalau misalnya awalnya misalnya kendaraan, terus kita mau bikin spesialisasi itu, kita mau bikin mobil truk itu baru namanya spesialisasi. Ya, oke. Untuk ini ya, kalau nanti ada tugas kalian, kalau seandainya tidak ada yang salah gitu ya, tidak ada proses generalisasi spesifikasi yang kalian lakukan, itu nggak apa-apa, nggak usah ditulis gitu. Tapi kalau seandainya ada nanti ditulis ya. Untuk yang IIR. Ya, takutnya ada yang salah ya. Tadi kan ada yang salah-salah tuh. Nah, ini perbaikannya nih ada enhance entity. Ini kalau ada aja ya. Kalau ada aja. Ketemu ya, mungkin kalian benerin sistem orang gitu ya. Oh ya ini nggak bisa nih gitu ini ya. Makanya kamu lakukan generalisasi gitu. Banyak ada banyak jadinya gitu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Mas Anda. Ada lagi yang lain? Maaf Ibu, izin bertanya. Ya. Saya Bu untuk izin bertanya. Ya. Ini siapa ini yang tanya? Duluan aja nggak apa-apa. Enggak Bu, saya izin bertanya untuk deadline penugasan Bu, takut seperti IRD yang minggu lalu, itu kira-kira sampai kapan ya Bu? Oh, kalau ini sampai hari Rabu ya. Oh baik Bu, sampai Rabu minggu depan ya Bu? Ya. Oke, terima kasih Bu. Ya, oke. Ada lagi? Silahkan. Dan saya Bu izin bertanya, untuk ERD-nya itu kan tadi ada perbaikan, itu apakah boleh ditambah seperti entitas atau atributnya Bu? Yang mana? Ini? IRD yang kita buat sebelumnya kan akan dibuat IR dan model rasional. Itu boleh IRD-nya boleh ditambah entitas dan atribut lain nggak Bu? Semisal ada yang perlu ditambahin lagi gitu. Boleh, sangat boleh ya. Karena gini ya, kalian harus memahami dulu yang pertama ya, saya sarankan pahami dulu proses bisnis case tadi kalian itu ya, karena itu akan berkaitan dengan nanti kalian akan membangun tabelnya. Ketika tabelnya nggak, ini kan nanti jalannya satu sistem nggak lengkap ya, kalau nggak lengkap entitas-entitasnya juga akan nanti proses bisnisnya terlalu dikit gitu ya. Boleh ditambah, sangat boleh. Jadi tidak perlu persis dengan ERD yang sebelumnya ya Bu? Nggak perlu, malahan itu kan perbaikan ya, kan tadi ada banyak yang salah ya. Nah, mau dilengkapi lagi boleh, sangat boleh. Ya. Oke, makasih Bu. Ya, sama-sama. Izin bertanya Bu. Ya, boleh. Untuk yang pada model relasional itu jumlah tupelnya ada minimum ya Bu? Atau tidak ada? Untuk tupel terserah aja sih, tapi minimal 3 aja kali ya, biar kelihatan sih. Oke, minimal 3 ya Bu.
Terima Kan kasih, Bu. sekarang kita baru belajar ini ya, baru belajar membuat rancangannya dulu. Ketika rancangannya udah benar, nanti tupelnya itu ikut sih ya. Kan bisa dari inputan terakhir ya, pas bikin tabel. Oke, ada lagi? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Ya, oke, silakan. Untuk yang perancangan EER dan yang relasionalnya itu harus mengikuti dari ERD sebelumnya atau boleh berubah lagi, Bu? Itu. Kalau seandainya kamu udah yakin dengan topik yang kamu ambil, silahkan lanjut. Tapi kalau seandainya ragu, ya memperbaiki silahkan ya. Tapi kalau untuk IRD dengan IR itu harus nyambung ya, karena kan nanti kita mau lanjut. Kalau seandainya beda-beda, kamu mikirnya beda lagi. Mikirnya jadi dua. Ya, Bu. Kalau misalkan saya ingin berubah yang ERD-nya, berarti buat ERD baru lagi ya, Bu? Kalau itu. Iya. Oke. Saya sarankan sama ya topiknya ya, sama ini case-nya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, oke, ada lagi pertanyaannya? Silakan. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Kita lanjut tugas saja, kalian lanjut tugas saja, dan saya kasih deadline sampai hari Minggu ya. Oke, hari Rabu ya, saya buka aja di sini. Saya buka sekarang ya, biar nggak lupa. Karena ini juga jadi apa ya, jadi hal yang sangat penting ketika nanti kalian udah bikin aplikasi mobile, bikin aplikasi web gitu ya. Kalau database saja belum mantep gitu ya, nanti bingung, nanti pas melakukan bikin back end ya, nyimpen datanya bingung, ini masuk kemana gitu ya, ke tabel yang mana, ini udah dipanggil kok datanya nggak keluar gitu ya, ternyata melakukan relasionalnya salah gitu ya, mendesainnya. Ini apa ya, pengumpulan IRD, IR, pemodelan relasional yang sudah fix ya. Saya kasih fix ya sini ya. Ini sekarang tanggal 18, minggu depan itu 18 23 ya. Ini pakai 2 kali boleh. Submission 5. Mohon maaf Ibu, untuk jamnya itu hari Rabu jam 00.00 ya Bu. Soalnya kalau Rabu 00.00 hitungnya hari Selasa malam Bu. Selasa gitu. 9 iya. Oke. Ini berarti 23 ya. Terima kasih Bu. Ya, oke. Oke, mungkin ini dulu ya materi kita hari ini ya. Saya lebih mementingkan kalian paham dulu ya untuk di perancangan database ini. Kalau udah benar nanti kita baru bisa praktikum ya. Pakai bikin database-nya di tabel ya. Karena kekuatannya database itu di perancangannya. Oke. Ya kalau bisa jangan 4 lah kayak tadi ya. Kalian harus menyelesaikan satu sistem ya. Satu sistem informasi. Jadi bikinnya jangan yang seadanya aja gitu ya. Tapi udah yang agak kompleks lah ya. Biar nanti pas bikin database-nya itu udah ketahuan ya. Ini Bu di dalam misalnya tadi ada sistem informasi pergudangan gitu. Dalam pergudangan itu ada kaitannya ada entitas apa aja gitu. Jangan cuma diambil yang minim gitu. Tapi coba bikin yang lengkapnya. Nah, kan ini baru perancangan ya. Nah, kayak nanti pokoknya bisa dibentuk satu aplikasi sistem database seperti itu. Ketika dimasukkan data ke sini, ketika dilakukan query, nanti dia pas ngambil datanya udah benar gitu.
Oke. Untuk hari ini saya cukupkan ya, saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Banyak Ibu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu.